bener-bener aneh banget, tapi itu terjadi sama gue. Itu menurut gue aneh banget. Halo kawan-kawan, gue Faiz, 18 tahun, mahasiswa. Halo Faiz, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana? Kuliah di mana nih sekarang? Gue sekarang ngambil kuliah di Unair di Surabaya. Oh gitu, udah selesai skripsi nih kayaknya. Mentang-mentang gue gini-gini baru angkatan corona, bos. Gue baru masuk tahun 2020 kemarin ini. Semester 2 sekarang. Ya. Jadi gini, Gimana tuh? menurut lo keraguan tuh apa sih? Keraguan. Iya. Keraguan itu menurut gue sendiri adalah suatu hal yang dilakukan secara setengah-setengah. Maksudnya nggak bulat dan nggak tulus dan nggak ikhlas. Itu sih kalau menurut gue. Oke. Kalau lo pernah nggak sih ngalamin keraguan dalam konteks lo pernah ragu gitu sampai down in your life gitu? Menurut gue sih pasti semua orang pasti pernah ngalamin keraguan ya masing-masing. Cuma ini ada hal yang menarik nih dari hidup gue sendiri. Ini gue share aja lah ke kalian. Dulu kisaran gue pas SMP ya, pas SMP kalau nggak salah. Iya, pas SMP kelas 9. Itu kelas 9 mau naik SMA lah pokoknya. Itu gue mengalami keraguan yang sangat-sangat hebat. Gimana ya maksudnya? Ini keraguan yang jarang dialamin orang lain mungkin. Ya kalian baru dengar sama gue. Gue ngalamin keraguan yang bener-bener sampai gue tuh nangis malam-malam. Terus gue suka bingung lah dan segala macem. Pokoknya dari mulai dulu tuh dimulai dari gue ragu dalam bacaan sholat. Nah ini unik nih, unik banget. Gue merasa ragu dalam bacaan sholat tuh. Gue udah belum sih bacaan ini? Gue udah belum sih ngerakuin ruku, ngelakuin takbiratul ihram? Itu bener-bener aneh banget, tapi itu terjadi sama gue. Itu menurut gue aneh banget. Dan sampai pada masanya gue tuh capek kan. Gue capek. Udah dari situ gue kan itu dari mulai sholat ya, keraguan dalam sholat, bacaan-bacaannya, entah gerakan-gerakannya dan segala macem. Ya menurut gue ya, itu aneh sih bagi gue sendiri karena gue baru ngalamin ini. Nggak tahu sih gue sendiri ya. Mungkin ya itu masa fase-fase labil gue atau gimana, gue juga gak ngerti kan. Nah udah dari sholat itu udah merembet tuh ke hal-hal yang bersifat usual behavior gue. Kalau misalkan gue milik sesuatu, habis itu pokoknya tentang desain sesuatu lah, gue selalu bingung ngelakuin hal-hal fisik dan segala macam. Kadang gue udah belum ya ngelakuin ini. Menurut gue parah banget, bikin gue sampai capek gitu ngejalanin hari-hari. Ya walaupun gak semuanya ragu, tapi adalah. Dan itu take time banget. Itu ngambil waktu gue banget. Dan gue gak enak banget di situ. Sedih lah pokoknya. Udahlah, dari situ gue udah merasa capek, udah fucked up lah. Pokoknya nangis saya. Walaupun gak sering, maksud gue selalu anxiety gitu loh. Anxiety kalau malam, khawatir. Kenapa sih gue kayak gini? Ada apa emang? Dan ya alhamdulillahnya gue gak meragukan sampai khawatir. Kenapa sih ini Tuhan gue gak mau bantu gue gak sampai kayak gitu. Gue langsung kuatin diri lah di situ. Oh, berarti lo udah sampai pakap gitu ya? Parah sih men, gue kacau di situ pokoknya. Ya udahlah. Terus apa yang lo lakuin buat ngawal kondisi lo? Apa ya? Ya gue mulai dari ngomong ke temen udah, ke sahabat terdekat udah, dan ya nggak mungkin bantu lah sekitar 20% mungkin ya, dan 80%-nya pasti dari diri kita sendiri gitu loh. Ya gue mengambil langkah, gue by forcing myself gitu loh untuk tidak melakukan keraguan itu lagi. Gue mencoba untuk pasti. Gue waktu itu pernah sampai ngelihat beberapa video YouTube dari video-video ustadz gitu kan ya, karena emang kayaknya ada dan relate sama Islam kalau orang yang
mengalami keraguan dalam sholatnya gitu loh. Itu di start dari situ. Ya udah gue lihat-lihat dan baca dari situ hadis-hadis yang gue lihat, oh emang sahih gitu kan. Ya udah dari situ gue udah dapat pelajaran, udah pokoknya udah ngambil petik dari hikmah-hikmah dan segala macamnya dah. Mau nggak mau ya, walaupun susah nih, walaupun lama, emang lama banget, gue mau nggak mau harus nge-push diri gue. Ya gimana ya, dunia ini kan penuh kepastian ya, harus pasti semuanya. Kita nggak bisa apa-apa setengah-setengah, kita nggak bisa nggak tulus gitu loh. Gue akhirnya perlahan tapi pasti ya, kalian step by step pokoknya meyakinkan diri, nggak pernah yang namanya ragu-ragu atau setengah-setengah dalam pilihan. Sesederhana itu sih, cuma ya emang susah. Kalian harus coba, nggak apa-apa bertahap-tahap. Waktu gue ngatasin keraguan dalam sholatnya, itu gue gila sih men. Ini jadi penerangan banget nih buat gue nih ya. Gue jadi sholat mulu ke masjid, ya kan ya. Karena gue selalu ragu dalam bacaan sholat gue itu, karena buat gue lama terus, mending gue sholat berjamaah aja deh. Lu ada imamnya, lu ada yang nemenin nih, dan segala macam. Jadi lo nggak terlalu keusik sama bisikan setan, karena emang katanya keraguan adalah bagian dari sifat setan, katanya Ustadz siapa gitu lah. Gue nonton di YouTube pokoknya. Gitu sih. Gila sih. Kacau. Denger orang ragu sampai segini ya. Asli men. Bahkan gue mikirnya ya, temen gue kayaknya nggak ada yang kayak gini gitu loh. Temen gue kayaknya nggak ada yang se-anxiety ini. Paling anxiety tentang apa sih? Insecurities ya kan ya. Nggak ada yang tentang keraguan. Tapi ini unik sih. I take this as a big lesson in my life gitu kan ya. Gue masih SMP men. Mungkin karena faktor gue masih labil ya di situ ya. Masih labil ditambah si keraguan ini gitu loh. Jadi ya udahlah, jadi plus. Terakhir nih, Apa tuh? pesan buat teman-teman dari lo apa nih? Pesan dari gue nih buat temen-temen yang sekiranya ya mengalami peristiwa seperti gue, mengalami keraguan yang sangat-sangat besar seperti ini, tinggalkan keraguan. Karena itu akan selalu membuat kalian gelisah banget, gelisah terus-terusan. Kalian harus bisa memastikan sesuatu dalam menentukan pilihan. Tidak boleh ragu, tidak boleh setengah-setengah, ini yang terpenting. Harus ikhlas, harus tulus, pokoknya harus bulat lah pokoknya. Karena dalam Islam ini keraguan itu disebut dengan was-was ya. Iya bener, was-was. Dan itu adalah salah satu dari sifat syaitan atau jin. Dan itu adalah hal yang harus kalian hindari. Pokoknya bulatkan tekad kalian dalam menentukan suatu pilihan. Gak boleh setengah-setengah, harus pasti. Itu dia. Kamu harus yakin sama diri kalian sendiri. Pokoknya gitu deh. Oke, mantap kalau gitu. Siap. Thank you banget. Oke. Ntar lu gue traktir deh. Bener ya. Kintan minimal lah, Kintan. Siap. Sip lah. Thank you guys.